Siapa sangka dari tanaman yang dianggap gulma bagi sebagian orang, Firman Setiaji justru meraup untung hingga puluhan juta rupiah dari aneka kreasi eceng gondok. Iya, tak hanya itu, Firman juga berhasil meningkatkan taraf hidup para perajin eceng gondok yang berada di Kecamatan Tunteng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Simak kisahnya dalam sosok berikut ini. Danau Rawapening, danau alam seluas 2.500 hektar yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini, pernah mengalami kondisi kritis karena hampir 80% permukaannya tertutup oleh tumbuhan eceng gondok. Kerusakan ekosistem membuat masyarakat pesisir danau harus beradaptasi dan sebagian beralih profesi dari nelayan menjadi petani eceng gondok. Meski dianggap gulma, eceng gondok kini menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat di pesisir danau. Sayangnya, masyarakat menjual eceng gondok hanya sebagai bahan mentah sehingga harga jualnya rendah. Ini yang membuat Firman Setiaji, seorang sosiopreneur muda, melihat peluang usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah itu kepikiran bagaimana sih mengembangkan rawapening balik lagi ke habitatnya seperti dulu, rawapening yang banyak airnya, banyak nelayan mencari ikan di situ dan banyak kegiatan aktivitas di rawapening. Dulu di sini itu sudah ada ekosistemnya, jadi petani ngambil eceng gondok dijual secara mentah dan itu terus berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah saya kepikiran untuk mengembangkan ruang untuk meningkatkan value dari eceng gondok ini sehingga tidak dijual secara mentah aja. Nah, akhirnya membuka Bengok Craft di tahun 2019. Kita membuat suatu usaha pemberdayaan yang mengolah eceng gondok menjadi aneka kerajinan dengan basicnya kita mengolah fashion handcraft, jadi aneka kreasi yang fungsional sama bisa dipakai dan berbagai aksesoris dari eceng gondok itu. Usaha berbasis pemberdayaan masyarakat ini merangkul para perajin eceng gondok di desa-desa pesisir Danau Rawapening untuk bekerja sama membuat berbagai produk untuk dipasarkan. Produk yang dibuat pun beragam, mulai dari tas, hiasan rumah, dan masih banyak lagi. Nah, waktu awal dulu mencari sangat kesulitan karena saya dari kota balik ke kampung, belum ada pemetaan untuk perajin-perajin yang ada di sekitaran. Yang saya lakukan ya waktu itu membuat produk yang sederhana. Dari situ kita berkembang ke produk-produk lain. Dan akhirnya marketnya mulai terbentuk, kita kewalahan untuk mengerjakan sendiri. Akhirnya kita mencari partner di sekitarannya. Berkonsep bagaimana saya bisa memanusiakan manusia. Jadi kita coba jalin kedekatan dengan para mitra. Di sini saya bukan sebagai bos, dia karyawan, tapi kita sama-sama bekerja bareng. Kita mencoba membuat sesuatu hubungan yang bisa saling menguntungkan. Waktu itu saya hanya pengen membuat kerajinan, tapi dulu saya bingung harus disetor kemana gitu. Nah terus saya kan main ke rumah tetangga, terus ada Mas Firman itu yang suka mengambil barang kerajinan gini, saya jadi membuat gini, saya senang ya karena saya hanya ibu rumah tangga. Iya karena ini sangat membantu ya, jadi ibu rumah tangga itu hanya memasak, mencuci, nah sesudah itu kan jadi mempunyai kesibukan ya, iya, dan penghasilan tambahan ya. Seiring meningkatnya permintaan pasar dari dalam dan luar negeri, tingkat kesejahteraan para perajin eceng gondok di pesisir Danau Rawapening pun ikut meningkat. Jadi ada peningkatan value dari cuman jual bahan mentah kalau kita bisa membuat jadi produk jadinya.
itu salah satu pilar dari Bengok Craft yang kita ambil, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kita membuka peluang masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui Bengok Craft ini. Kalau dari para mitra, mereka lumayan ada peningkatan dari saya awal gabung atau kenal dengan mereka, bermitra dengan mereka sampai saat ini udah 5 tahun. Ada beberapa keluarga yang alhamdulillah ekonominya mulai meningkat. Sangat terbantu dalam perekonomian, dalam arti biasanya kita itu kalau sehari itu hanya dapat 25.000 lah. Nah, setelah tergabung sama Mas Firman, akhirnya produk kita terjual, akhirnya ya bisa ada tambahan sampai perharinya itu kalau order banyak, banyak itu mestinya yang kami arti banyak itu semampu kami memproduksi tiap hari itu paling enggak itu 250.000 itu per hari. Dalam upayanya membangun usaha sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, Firman berharap bisa meningkatkan taraf hidup para mitranya lewat peningkatan pendidikan di setiap keluarga. Selama ini kami orang-orang kampungan, ya orang pedesaan yang statusnya hanya nelayan, mau cari pendidikan aja dulu ya sulitnya minta ampun. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya itu sudah bisa masuk ke perguruan tinggi, dua-duanya. Tapi waktu belum bergabung sama Firman itu akan membiayai anak sekolah aja lah, Masya Allah sulitnya ya. 5 tahun sudah, usaha yang didirikan Firman berjalan dan memberikan manfaat bagi para mitra-mitranya. Firman berharap pemasaran produk semakin luas sehingga bisa merangkul lebih banyak lagi perajin dan mensejahterakan mereka. Motivasi saya adalah urip iku urup, bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lainnya. Jadi orang besar bukanlah orang yang mencapai segala hal yang diinginkan, tapi orang yang bisa memberikan energi positif bagi lingkungan sekitaran. Jadi turut senang kalau nanti mitra perajin, orang-orang di desa itu bisa berkembang, meningkat perekonomiannya. Bengok itu nama lokal Enceng Gondok dan Craft itu nama global. Jadi kita punya angan-angan untuk membawa produk lokal ini ke ranah global. Kenapa sih kita pengen menjangkau ranah global? Karena kita pengen mendapatkan order secara kontinu dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga kita bisa mengakomodir lebih banyak orang, kita bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi ketika usaha ini nanti berkembang lebih besar nanti.